Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan hari ini kita akan membahas tentang trigonometri, yaitu pada bagian sudut istimewa. Sebelum kita masuk ke inti dari pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan sudut istimewa. Sudut istimewa ialah suatu sudut yang ditentukan nilainya tidak menggunakan kalkulator ataupun tabel dalam matematika. Sedangkan sudut yang tidak istimewa tentu saja sudut yang ditentukan oleh kalkulator ataupun tabel dari matematika tersebut. Adapun besaran-besaran sudut istimewa ini yaitu kita mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300 derajat dan 330 derajat serta 360 derajat. Dalam fungsi trigonometri kita mengenal yaitu sin, cos, tan, kosek, sekan dan kotangan. Namun di sini kita akan membahas tentang sin terlebih dahulu dan akan dibahas ada sin, cos dan tan. Di sini pertama kita akan menentukan nilai sin dari sudut 0 derajat. Kita tulis 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat. Lalu selanjutnya apa? Kita tulis setengah di setiap ujung jarinya. Setengah, 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 setengah. Lalu kita kalikan dengan akar yang dimulai dari akar 0. Selanjutnya dikali dengan akar 1, dikali dengan akar 2, dikali dengan akar 3, dan dikali dengan akar 4. Oke, dapat pahami? Nah, selanjutnya kita operasikan setengah kali akar 0. Akar 0 itu adalah 0, berarti setengah dikali 0 sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya setengah dikali akar 1. Akar 1 itu adalah 1, sehingga kita dapat tulis setengah dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya setengah kali akar 2 itu menjadi setengah akar 2. Selanjutnya setengah kali akar 3 setengah akar 3. Selanjutnya akar 4. Akar 4 itu adalah 2, sehingga setengah dikali 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, dari hasil sin tadi kita masukkan ke dalam tabel sudut istimewa, yaitu kita mulai sin 0 derajat tadi kita tahu yaitu hasilnya adalah 0. Kita tuliskan sin 30 adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, lalu sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Selanjutnya adalah dari fungsi trigonometri cos. Sebenarnya jika kita membuat tabel, fungsi cos ini adalah kebalikan dari fungsi sin. Misalkan sin kita mulai dari 0 sampai ujungnya yaitu 1. Di cos yaitu tinggal dibalik saja. Yang pertamanya pasti 1 dan belakangnya 0. Nanti kita lihat pada tabelnya ya. Nah, sekarang pada fungsi cos. Dengan aturan yang sama, kita menuliskan 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan kita menuliskan angka setengah di setiap ujung jarinya. Nah, apa yang menjadi bedanya? Jika tadi kita menuliskan dikalikan dengan akar 0 yang merupakan akar paling kecil sampai akar 4, sekarang kita balik, angka 4-nya menjadi di atas. Nah, berarti setengah dikalikan 4, lalu ini setengah dikalikan akar 3, lalu ini setengah dikalikan akar 2, ini setengah dikali akar 1, lalu ini setengah dikali akar 0. Nah, ini setengah dikali akar 4, akar 4 adalah 2, berarti setengah dikali 2 adalah 1. Lalu setengah kali akar 3 yaitu menjadi setengah akar 3. Nah, setengah kali akar 2 yaitu setengah akar 2. Lalu ini adalah setengah kali akar 1 menjadi setengah. Lalu ini adalah 0.
Dari kita menemukan nilai dari sudut cos, yaitu kita masukkan ke dalam tabel. Jika pada sin adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1, seperti saya bilang bahwa cos adalah tinggal dibalik saja dari hasil sin sebenarnya. Jika ingin memudahkan kalian, berarti jika di sini dimulai dari 0, kita pada cos dimulai dari 1. Lalu selanjutnya setengah akar 3, selanjutnya setengah akar 2, selanjutnya setengah, dan 0. Terakhir yaitu fungsi trigonometri tan, ya. Seperti biasa kita menggambar lagi jari kita dan menuliskan 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, jika tadi kita di sin dan cos menuliskan setengah di setiap ujung jarinya, maka pada tan ini kita menuliskan 1/3 di setiap jarinya kecuali jari keringking, karena pada tan 90 hasilnya itu tak terhingga, ya. Nah, sehingga di 0 derajat kita tuliskan sepertiga, 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 seperti itu. Nah, lalu perkalian dengan akarnya yaitu merupakan perkalian dengan kelipatan 3, yaitu tapi dari pertama kita dari akar 0 dulu, lalu selanjutnya dikali akar 3, dikali akar 9, dikali akar 27. Oke. Lalu kita operasikan, ini berarti 1/3 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 1/3 dikali akar 3 yaitu 1/3 akar 3. Lalu selanjutnya 1/3 kali akar 9. Kita tahu akar 9 itu adalah 3, sehingga 1/3 dikali 3 sama dengan 3/3 sama dengan 1, ya. Lalu selanjutnya cos 60. Nah, ini kita uraikan dulu bisa. 1/3 akar dikali akar 27. Akar 27 itu kita bisa uraikan menjadi akar 9 dikali akar 3. Nah, 1/3 akar 9 adalah 3 dikali akar 3, sehingga 3/3 dikali akar 3 sama dengan akar 3. Kita masukkan lagi pada tabel sudut istimewa, ya. Yang pertama, tan 0 derajat tadi hasilnya adalah 0, kita tulis. Lalu tan 30 derajat hasilnya adalah 1/3 akar 3. Lalu tan 45 derajat hasilnya adalah 1. Tan 60 derajat hasilnya adalah akar 3. Tan 90 adalah tak terhingga. Nah, seperti itu. Ketahui besar nilai dari sudut-sudut yang lainnya, kita dapat memahami dari fungsi kuadran ini, yaitu di sini saya sudah membuat 4 bagian dan sebuah diagramnya. Nah, ada 4 bagian, yaitu bagian pertama disebut dengan kuadran 1, kita singkat saja menjadi KW1. Ini adalah kuadran kedua, KW2, ini adalah kuadran ketiga, maaf saya lupa, KW3. Ini adalah KW4, ya. Nah, ukuran pada KW1 kuadran 1 yaitu 90 derajat dikurangi alfa derajat. Ini ukurannya 0 sampai 90, otomatis ukuran yang ada di kuadran 1 yaitu pasti kurang dari 90 derajat, atau 90 dikurangi misalnya 30 derajat adalah 60 derajat, pasti adalah di kuadran 1. Lalu di kuadran kedua yaitu ukurannya 180 kurangi alfa derajatnya, misalkan alfanya 60 atau berapa, pasti dia ada di sekitar kuadran kedua. Lalu kuadran ketiga yaitu 180 derajat ditambah alfa derajat, lalu 360 derajat dikurangi alfa derajat. Nah, pada KW1 ini, pada fungsi trigonometrik, yaitu hasil pada kuadran 1 ini adalah semua positif. Jadi dari yang tadi kita bahas 0, 30, 45, 60, 90 itu ada di kuadran 1 dan hasilnya adalah semuanya positif dari sin sampai tan. Oke. Nah, pada kuadran kedua yang positif itu adalah sin dan kosek, ya. Jadi kosek itu kebalikan dari sin, ya, di kuadran kedua. Lalu di kuadran ketiga yang positif itu adalah tan dan kotan.
Lalu di kuadran keempat yang positif itu adalah cos dan secant saja. Masuk ke contoh soal. Nah, sebelum contoh soal saya akan memberikan referensi tips atau trik dari untuk mengerjakan soal tersebut ini. Nah, kalau pakai 180 atau 360 maka tetap. Kalau pakai 90 atau 270 berubah. Apa maksudnya? Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini cos 150 sama dengan berapa? Ya. Nah, cara mencarinya yaitu kita tulis cos. Kita pertama pilih ya, bisa pilih, tapi kita pertama menggunakan dulu yang atas ya, dengan menggunakan 180. Nah, 180 dikurangi berapa yang hasilnya 150? Adalah kurangi 30 derajat. Sorry, derajat ya. 30 derajat. Maka kita fokus ke bagian akhirnya yaitu 30 derajat sama dengan cos 30 derajat. Jadi cos 150 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Nah, karena cos 150 itu adalah di kuadran berapa? Di kuadran kedua, karena kuadran kedua itu adalah 90 sampai 180. Di kuadran kedua yang positif itu hanyalah sin dan cosec. Sedangkan di sini ada yang lainnya adalah negatif. Berarti di sini cosnya bukan positif cos 30 derajat, melainkan negatif cos 30 derajat. Menggunakan aturan yang kedua yaitu jika menggunakan 90 atau 270 maka berubah di sini apanya. Kita langsung ke contoh soal dengan soal yang sama. Nah, kita cos 150 derajat sama dengan cos, kita menggunakan 90 ditambah berapa yang menjadi 150? Yaitu ditambah 60 derajat. Oke, sehingga cos 150 derajat sama dengan, kita berfokus kepada yang belakangnya, cos 60 derajat. Oke. Apa yang berubah? Nah, tunggu dulu. Di sini maksudnya berubah adalah ketika ini cos, maka dengan menggunakan 90 atau 270 ini berubah menjadi sin. Maka bukan cos 60 melainkan sin 60. Nah, ini. Nah, kita berpacu lagi, lihat. Ini adalah cos 150. Cos 150 di kuadran kedua, cos 150 di kuadran kedua adalah negatif. Berarti di sini adalah min sin 60 derajat. Oke. Ya, mengerti? Dapat dipahami sampai sini? Nah, kalau kita definisikan lagi, sin dari 60 derajat ini berarti adalah setengah. Berarti negatif setengah, seperti itu ya. Lalu untuk bentuk contoh soal yang kedua ini gampang saja, tentukan nilai dari sin 30 ditambah cos 60. Nah, jawabnya yaitu kita tinggal definisikan saja bahwa sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah, ditambah cos 60 derajat itu adalah setengah. Setengah ditambah setengah adalah 1. Berarti hasilnya adalah 1.